Ya, selamat malam. Ini rekodnya malam soalnya. Selamat malam, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nama saya Ariel Heavenly, biasa dipanggil Ariel atau Ezra. Jangan panggil Heavenly ya. Heavenly nanti noleh semua nanti keluargaku. Berumur 20 tahun, kuliah di ISTTS jurusan Informatika semester 2. Long time no see ya, by the way. Sorry sudah lama nggak upload. Hari ini aku mau bahas tentang Lukas 10. Lukas 10 ayatnya yang ke Lukas 10 ayatnya yang ke 38 sampai 42. Maria dan Marta. Aku tunggu kalian buka dulu di Alkitab kalian masing-masing karena itu penting. Lukas 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sampai di situ. Ayatnya yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Yang pertama, kita dalam ikut Tuhan ya. Kita Kita dalam ikut Tuhan, kita saat teduh. Kita kan pasti ya udah sering diajarin sama sekolah minggu, sama gereja kita masing-masing, bahkan sama orang tua kalian. Harusnya kalian pasti diajarkan bahwa kita itu harus saat teduh kan. Kita harus saat teduh, kita berdoa, sebelum makan kita berdoa, setelah makan kita berdoa, sebelum kita melakukan suatu kegiatan kita berdoa. Segala apapun yang kita mau lakukan kita awali dengan doa dan kita tutup dalam doa. Dan itu kenapa kita harus melakukan itu semua? Ya supaya itu untuk membangun diri kita sendiri gitu. Percaya nggak percaya, kita membaca Alkitab, kita saat teduh, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita mengapi-ngapikan diri kita. Yang mengapi-ngapikan diri kita siapa? Bukan diri kita yang mengapi-ngapikan diri kita. Tetapi karena kita membaca Alkitab, karena kita berdoa, karena kita memuji Tuhan, kita berapi-api dalam hatinya. Berapi-api gimana real maksudnya? Berapi-api semangat untuk ikut Tuhan, semangat untuk mengetahui Tuhan lebih lagi. Tapi jangan kita keep the fire for ourselves. Jangan kita simpan sendiri api itu. Nanti kita terbakar habis oleh api itu. Umpamanya itu sama seperti ini. Misalnya, kalau kita api unggun, kalian pasti udah pernah melihat api unggun. SMP, SMA kan ada Bible Camp atau camp-camp yang ke Petra pasti udah pernah. Itu kan ada api yang unggun kan ya. Api kecil ditaruh di tempat yang mau dibakar yang api unggun yang besar itu. Apa yang terjadi dengan kayu-kayu yang jadi api unggun itu? Terbakar habis kan? Sama seperti kita.
Kalau kita lagi on fire, kalau kita semangatnya mengikuti Tuhan, tapi kita nggak melayani orang lain, kita bakalan membakar diri kita sendiri. Kita akan self destruct. Kenapa? Karena api itu panas. Api itu sesuatu yang luar biasa. Api itu membangun diri kita menjadi lebih baik. Tapi jangan lupa bahwa api itu adalah hal yang berbahaya. Dengan api, tangan kalian itu bisa terbakar. Karena api, kaki kalian itu bisa aja harus diamputasi. Oleh karena itu, kita jangan keep api itu untuk diri kita sendiri. Jangan keep semangat kita untuk diri kita sendiri. Kita melayani orang. Kita melayani Tuhan. Nggak perlu kalian sharing kayak aku bikin di YouTube, itu nggak perlu. Kalian lihat sekeliling kalian, pasti ada orang yang bisa dilayani. Entah itu yang lagi sakit, entah itu yang kesusahan PR, kalau kesusahan ulangan jangan diconteki ya. Itu bukan melayani Tuhan itu. Sebenarnya kayak hal-hal yang umum aja gitu loh. Kita lakukan hal-hal yang umum nggak apa-apa. Nggak perlu yang muluk-muluk langsung, itu nggak perlu. Kalau bisa muluk-muluk, kalau bisa kalian sharing kayak aku gini, atau mimpin pujian di suatu gereja, kalian pelayan di gereja lagi, kalian ya puji Tuhan. Tapi sebenarnya nggak perlu gitu loh. Kalian start from the little things. Kalian melayani sesuatu dari yang kecil dulu aja nggak apa-apa. Dari Tuhan mempercayakan hal kecil kepada kita supaya kita nanti hal besar kita bisa menanganinya dengan baik. Kalau kamu hal kecil aja nggak bisa, ya gimana mau hal besar gitu loh. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Yang kedua dan yang terakhir, kalau kalian sudah melayani, kalian pelayanan, jangan termakan oleh pelayanan. Maksudnya apa, Riel? Kalian boleh pelayanan, sangat dianjurkan untuk pelayanan. Karena itu tadi, jangan keep fire untuk diri kita sendiri. Kita akan terbakar oleh api itu. Kita akan terbakar oleh apinya Tuhan. Tapi jangan terlalu fokus ke pelayanan, kita nggak build ourselves. Kita nggak saat teduh. Kita nggak berdoa. Saat kita memutuskan suatu keputusan, kita putuskan secara logika kita, cara berpikir kita. Kita tanya orang-orang pintar, kita tanya orang tua kita. Bukan salah loh ya, tanya orang tua. Bukan salah loh ya kita memikirkan diri kita sendiri. Ikut Tuhan itu kita harus berpikir. Kita harus pintar. Tapi kita juga harus andalkan Tuhan. Kita harus libatkan Tuhan. Kenapa kita harus libatkan Tuhan? Ya karena cuman Tuhan yang tahu yang terbaik gitu loh. Satu-satunya perencana yang terbaik ya, pemikir yang terbaik itu cuma Tuhan Yesus. Kenapa kok bisa yang terbaik? Karena dia bisa melihat masa depan, masa sekarang, dan masa lalu. Bahkan sebelum, kalau misalnya nanti kalian sudah nikah ya, kalian bakalan misalnya kalian nikah, bahkan Tuhan sekarang ini ya, Tuhan sudah tahu siapa nanti kalian akan menikah, dengan siapa kalian akan menikah, itu Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu kalian nanti punya anak apa enggak. Tuhan sudah tahu kalian nanti punya anak-anaknya seperti apa, itu Tuhan sudah tahu. Oleh karena itu libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dengan gimana caranya? Kita saat teduh, kita berdoa, kita baca firman Tuhan. Karena itu penting. Selain kita membangun orang lain,
kita juga harus membangun diri kita juga. Jangan terlalu fokus membangun orang lain terus kita tidak membangun diri kita sendiri. Dan juga salah juga kalau kita terlalu fokus membangun diri kita sendiri tapi kita tidak membangun orang lain. Harus balance. Kita saat teduh, kita doa, kita juga pelayanan. Pelayanan kecil aja, menolong orang tua, bantu kerjaan rumah, itu sudah melayani Tuhan. Karena apa yang dikatakan di Matius oleh Tuhan, apa yang engkau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya kepadaku. Kalian cari sendiri di Matius, kalian baca itu Matius. Di situ dikatakan apa yang kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini. Kalau bukan manusia siapa lagi? Kalau bukan teman kita siapa lagi? Kalau bukan orang tua kita siapa lagi? Oke, kita pikirkan baik-baik ya itu semua. Kita renungkan. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, aku di posisi yang mana Tuhan? Apakah aku yang terlalu fokus ke orang lain? Atau aku di kedua yang terlalu fokus diri sendiri? Atau yang ketiga, aku sudah balance Tuhan. Kalau aku terlalu fokus di orang lain, tolong bantu aku supaya aku bisa memfokus diri sendiri juga. Kalau kita terlalu fokus diri sendiri, minta tolong Tuhan supaya kita bisa fokus sama orang lain juga. Kalau kita sudah good, sudah bagus, nilainya sudah 100, kita bisa melayani orang, kita juga bisa melayani diri kita sendiri. Kita bisa teduh, kita berdoa, kita membangun diri kita sendiri, kita berbicara dengan Tuhan seperti kita berbicara dengan orang-orang terdekat kita. Minta Tuhan supaya kita bisa keep the fire. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Tidak membakar diri kita sendiri. Sekian dari saya. Sebelum kita tutup dalam doa. Salam malam Bapa, salam malam Tuhan Yesus, salam malam Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali di sini Tuhan tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau tadi kami belajar tentang melayani Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan daripada-Mu Tuhan agar kami dapat melakukan segala apapun yang kami belajar tadi dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tolong berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan, berkati Tuhan, berikan tutup bungkus dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Ini lagi masa-masa corona Tuhan, supaya orang tua kami, keluarga kami tidak ada yang sakit Tuhan. Tutup bungkus semuanya Tuhan, tutup bungkus, berkati juga pendidikan kami Tuhan, yang sekolah, yang kuliah, SMA, SMP, kuliah SD, TK mungkin, playgroup mungkin, atau yang bekerja Tuhan, tolong berkati semuanya Tuhan agar dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat dan bijaksanaan-Mu Tuhan agar kami dapat menjadi orang-orang yang cerdas Tuhan. Cerdasnya Tuhan, bukan cerdasnya dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you semua, God bless you. See you on the next video ya. Bye bye.